Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dulatif Channel. Hari ini kita kedatangan ownernya Arta. Halo Tretan. Iya, Mas. Jauh-jauh ini dari mana, Mbak? Situbondo, Besuki. Situbondo. Jauh-jauh ya. Iya. Karena untuk spesial hadir ke Dulatif Podcast. Iya. Dan acaranya Faruk. Tretan. Iya. Salaman dulu. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang kali lebar, perkenalkan dulu nama sampean, Mas, Iya. ke teman-teman netizen. Nama saya Lukman Arisandi dari Besuki, Situbondo. Situbondo. Iya. Kalau mbaknya? Saya Novelia Indri sebagai owner dari Arta LDD. Ini dia nih, Arta. Ini ownernya. Nah, kita mau ngobrol nih tentang sebelum ke Arta dulu ya. Iya. Awal mula membentuk bisnis sebelum Arta itu sebesar sekarang. Perjalanan apa yang kalian alami, Mbak? Mungkin kan pastinya nggak mudah ya. Lika-likunya orang itu cuma taunya suksesnya yang sekarang, Iya. nggak tahu proses kalian berdua itu dulu seperti apa. Mungkin ada cerita menarik yang ingin disampaikan kepada penonton. Ini Ceritanya gimana? Siapa? Saya atau Mas Lukman? Mbaknya dulu. Paling sulit gitu. Paling sulit. Paling sulit itu membentuk mental, Mas. Karena bisnis itu bukan soal modal, tapi soal mental. Menurut saya seperti itu. Kalau modal mah pasti ada ya, yang penting kita usaha, tapi sejauh mana kita membentuk mental. Artinya kalau ngomongin mental berarti, sorry ya, berarti banyak bulian di situ berarti. Ya, bulian, hinaan, apalagi masih nggak kelihatan ya mau dibawa kemana ini bisnis apa, kayak gitu kan. Bahkan saudara-saudara sendiri pun juga ada yang bukan ngehina, ngeremehin, lebih ke ngeremehin. Ngapain sih kayak gitu-gitu itu sih. Soalnya kalau untuk di dunia promosi memang saya selalu promosi, bahkan saya kuliah apa yang saya pakai itu bisa saya jual. Kayak Basicnya apa sampean, Mbak? Saya, maksudnya basic gimana, Mas? Basic kuliahnya jurusan apa? Saya jurusan ekonomi. Oh, agak-agak nyambung ya sama promosi ya? Nyambung Nyambung ya? kan, ekonomi Oke. manajemen. Kebetulan ekonomi manajemen bukan akuntansi. Jadi emang kalau untuk hitung-hitungan saya menyerah. Katanya sempat jadi seller juga. Gimana Sempat ceritanya? jadi seller. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Mas. Saya tuh kuliah, saya jualan. Kalau sangu dari orang tua saya dulu 20.000. Ongkosnya pulang pergi 5.000, 10.000 kan jajan doang gitu kan. Iya. Jadi di situ saya pakai kerudung itu bisa saya jual, bisa menghasilkan uang. Jadi saya pikir, oh ini peluang, jadi saya jual kerudung. Terus kayak misal baju, teman saya tanya, kamu bajunya bagus, beli di mana? Saya bilang, ya udah beli sama saya saja. Jadi saya tuh kuliah saya buat dagangan, Mas. Saya jual baju, kerudung, sepatu, semua saya jual gitu. Lebih ke gitu sih. Cuma lama-lama jual baju, saya jual baju kuliah dari 2014 sampai 2016 saya kuliah sambil jualan, tapi jualan baju, jualan tas. Saya ambil laba 10.000, 15.000 ke teman-teman kuliah kayak gitu. Belum nikah ya berarti? Udah nikah? Belum. Belum nikah saya jualan. Tapi sudah pacaran sama ini saya lama. Lama banget, dari saya kelas 2 SMA. Mas. Kalau Mas Lukman udah lulus SMA. Sama. Ini sama soalnya. Dari SMA kelas 1 ya? Iya, sampai sekarang kuliah profesi gitu iya. baru. Oke, lanjut, Mbak. Ya, setelah itu kita nikah sebelum saya lulus kuliah. Disitulah kayak hinaan ya, Gosip juga. bukan cuma ke saya, terutama ke orang tua saya gitu kan. Jadi di situ saya sama Mas Lukman tuh berpikir, ya udahlah cukup, kan namanya orang tua pasti kecewa ya, kuliah nggak selesai terus nikah. Gimana perasaan orang tuanya? Udah, kita akhirnya berusaha untuk berubah lah, kayak menghapus air mata semua dari orang tua sama keluarga yang pernah kita kecewakan kayak gitu. Terus kuliah, bener-bener sama orang tua kayak mungkin saking kecewanya saya udah nggak dikasih biaya kuliah. Sangu kuliah saya nggak dikasih biaya. Saya pernah kuliah itu cuma ada uang buat ongkos doang, tapi saya bawa dagangan. Jadi laba itu yang buat saya sangu. Dapat uang dari situ, dari Iya. dagangan itu. Sebelum berangkat kuliah saya kemana itu, Pak?
COD ke Bu Guru. Itu jualan apa, Oh, Mbak? iya. Jualan apa itu waktu itu? Semua, waktu kuliah? semua Mas, lipstick, kayak lipstick, terus apa? Kerudung, baju, make up dan bahkan skincare. Dulu sih belum marak skincare ya, kayak bisnis skincare tuh masih tabu di semua orang. Jadi akhirnya saya jadi reseller di skincare itu. Cuma saya jualan baju, jualan tas, jualan itu lebih lari skincare, tapi saya masih jualkan punya orang. Kayak gitu. Belum tercipta Arta ya? Belum tercipta Arta. Setelah Berapa tahun ikut orang, Mbak? 1 tahun mungkin. Kalau di skincare ya, Iya. kalau di basic jualan saya jualan udah dari 2014. Lama lah. Sudah lama. Kalau jualan kayak baju yang seperti saya ceritakan tadi, kalau di skincare tuh saya sudah mulai nikah sama Mas Lukman. Iya. Akhirnya jualan skincare punya orang, saya putusin buat bikin brand Arta. Waktu itu ketemu aja gitu ya, namanya rezeki mungkin sudah jalan saya cari rezeki itu di sini. Jadi kayak ketemu aja si owner yang saya kulak sebelumnya itu ambil ke siapa. Jadi agennya itu ngechat saya nawari langsung kayak gitu. Oh. Soalnya penjualannya kan banyak. Soalnya penjualan saya Ya, banyak. oh, iya, gitu. iya, ngerti. Iya. Setelah banyak, saya bilang gini, oke saya mau jualan, tapi ini harus dihapus brandnya. Maksudnya bukan dihapus ya, kayak saya udah nggak mau jualan brand ini, bisa nggak saya jual pakai brand saya sendiri? Bisa, katanya kayak gitu. Jadi akhirnya jualan brand Arta LDT itu belum BPOM, tapi saya kulak ke orang. Kayak dulu kan untuk apa sih namanya? Apa itu Mas? Edukasi tentang produk BPOM itu masih Minim. minim banget. Jadi kayak orang yang Orang penting, zaman dulu itu yang penting pakai skincare aja ya gitu ya. putih, yang penting glowing, yang penting ini, tapi mereka nggak tahu kayak gitu. Dan saya pun waktu itu juga nggak tahu, emang bener-bener kayak modal nekat, karena emang permintaan pasar sih menurut saya. Dan saya pikir ini peluang gitu loh, saya nggak boleh menyia-nyiakan peluang kayak gitu. Setelah jualan pakai brand art, sebelum punya brand, saya tanya sama ibu, kira-kira ini mau kasih nama apa gitu. Oh, konsultasi dulu ya. Iya, konsultasi itu setelah sama suami oke. Kita bingung kan cari nama, akhirnya kita tanya sama ibu. Terus ibu saya bilang, gimana kalau setelah beberapa hari ya mungkin, gimana kalau kita dikasih nama Arta aja. Karena menurut ibu saya, Arta itu artinya harta. Kamu nanti bakal jadi orang kaya, kata ibu saya. Tapi orang kaya bukan cuma soal harta, bukan soal materi. Kamu bakal kaya hati, kaya pikiran, kamu bakal kaya semuanya. Itu yang awal ibu saya bilang kayak gitu. Akhirnya kita menciptakan brand Arta. Bener Mas, satu hari saya jualan, saya bisa jual 5 lusin. Itu sudah online? Ya Itu kan? online tapi Facebook doang, Facebook, WA kayak TikTok gitu. Shop belum ada ya? Belum, masih sekitar tahun 2017 akhir kalau nggak 18 awal. Tapi kalau di IG sudah Di main IG juga. sudah main, cuma Nggak aktif. pasaran saya tuh lebih ke Facebook gitu. Jadi dari Facebook kita kasih nomor WA, kita COD, bahkan sampai COD ke Bondowoso, ke Situbondo. Kita nggak punya mobil ada, tapi kita nggak punya uang buat beli bensin. Kayak gitu. Lebih ke mobil dipakai kalau emang kita benar-benar butuh. Kalau kita masih bisa naik motor, kita naik motor karena nggak ada uang buat beli bensin. Lagian sayang juga dapat laba 100.000, 150.000 dibuat beli bensin mobil. Kan mending bensin sepeda motor 20.000. Jadi kan sisanya bisa buat makan, buat yang lain kayak gitu. Oh, itu berarti di Facebook ya? Ya di Nah, Facebook. kabarnya awal merintis juga lagi di posisi ini mbaknya. Mas Lukman ini perawat ya? Iya, perawat. Masih perawat ya, Sebelum berarti berangkat kerja, saya titipin alamat. Oh. COD. Tuh, COD. Jadi antar ke sini gitu. Kan istri kan nggak. Saya punya anak bayi waktu itu. Ya, anak Oh, itu sudah juga anak satu. Ya, anak satu. Terus kebetulan bayi saya yang pertama umur 19 bulan saya hamil lagi. Jadi kayak emang beruntut gitu anak yang Kesontul. satu sama kedua itu. Ya. Bahasa Maduranya Kesontul. kesontul. Sama di sana? Ya, Sama. sontulen. Heeh.
Berarti masnya kalau mau berangkat kerja itu masih nganterin paket-paket dulu? Iya, paket-paket. ke JNT kadang karena kan kita online tapi cuma daerah Jember, jadi Situbondo, Bondowoso, jadi masih Masih di kabupaten. iya belum Masih di Masih kabupaten di ya. kabupaten. ngantar ke JNT, ngantar ke orang kayak gitu. Tapi kalau Mas Lukman sendiri punya basic penjualan kayak Mbak nggak? Misalnya di kantornya, misalnya Enggak. sambil ini. Kalau Emang nggak ada ya Mas Mas ya? Lukman ini awalnya nggak mau, dia disuruh bikin konten, bikin apa nggak mau, gitu. Tapi hebatnya, spesialnya selalu dukung saya, selalu support saya. Kayak udah cemburu gitu ya, Pak ya. Cemburu. Kayak udah emang niat kita itu udah buat keluarga, nggak ada niat lain. Jadi mungkin saya lebih aktif di media sosial, saya lebih sering pajang foto atau apa. Karena kebetulan dulu saya belum pakai hijab. Oh. Jadi masih pakai baju pendek karena kan basicnya karena kan mikirnya gini. Kalau saya jualan skincare tapi saya nggak ngasih tahu kulit yang putih, kulit yang ini, itu nggak laku. Betul. Kayak gitu. Betul. Tapi setelah mindset itu dirubah, itu salah. Bahkan setelah saya berhijab, jauh rezeki Allah luar biasa gitu kan. Yang penting kita yakin sama Allah sih menurut saya. Malah ilmu marketing itu kalah sama rencana Allah ya. Kalau kalah. marketingnya emang skincare ya harus kelihatan buat Iya. kita. Harus kelihatan, harus ini. Tapi nggak seperti itu. Setelah saya merubah semuanya, semua. Dari pikiran. Dari keyakinan, ibadah, semua. Setelah saya rubah, itu jauh luar biasa. Katanya pernah juga dikejar-kejar apa? Bukan dikejar sih Mas, lebih ke diancam. Diancam sama owner skincare sebelum saya, Mantan bos lah ya intinya. intinya mantan bos gitu. Diminum. Ya. Iya. Kayak Gimana gitu. itu Mbak ceritanya Mbak? Itu chat secara pribadi atau lewat akunnya Arta atau gimana? Oh, itu sempat diupload di kemana-mana Mas, karena kan sistem kita juga waktu itu masih pakai reseller. Saya punya reseller, dia punya reseller, kayak gitu. Jadi reseller dia tuh memang benar-benar mengecam saya. Yang dibilang saya katanya agelui TV, yang dibilang apa? Agelui Iya, sama ya Mas. buat produk sendiri. Ya, buat Itu produk dapat sendiri. kabar. Bukan maklon lah intinya. Dapat kabarnya itu sudah punya mobil satu ya, Ma? Ya, saya udah kan. Punya Sigra. Nah, iya, kita jualan skincare. Waktu itu belum Bepom, tapi kita udah bisa beli mobil. Nah, kelihatan saya beli mobil mungkin kok gini. Jadi panas. Ya, gitu kan. Nah, akhirnya orang itu bilang apa? Itu tuh si owner skincare abal-abal, kalau misalnya udah diciduk polisi, mobil satu dijual nggak bakal keluar buat nebus Iya, orangnya. bilang kayak gitu. Bilang seperti itu Mas. Orang itu kayak mengecam, kayak dia bikin postingan, dia bikin jualan kayak seolah-olah produk aku lebih aman, udah Bepom, udah gini daripada pakai yang abal-abal. Jadi kayak bener-bener ngejatuhin saya banget, bukan cuma di penjualan tapi saya sendiri kayak udah terancam ya, gimana gitu kan. Sampean ada efeknya juga nggak? Maksudnya ke sampean? Ke Ya Mas Lukman ada lah nggak? Mas, karena ada kan ngechat juga ke Mas Lukman. Enggak oh kalau ngechat Nggak ada. ada. Jadi saya kan curhat Mas Lukman. Kita nggak pernah ngerepotin orang tua Mas. Jadi selama kita bisa ngadapin masalah itu sendiri, kita nggak pernah cerita ke orang tua. Orang kayak kita kayak pura-pura kaya aja di depan orang tua, kayak pura-pura nggak ada Pura-pura apa-apa banyak di depan uang, orang Mas. tua. Iya. Jadi untuk apa ya, keuangan tuh anggap ada mana dulu ya, Pak ya. Home care istri saya itu punya uang 70.000 apa? 50.000-nya tak kasih ke ibu saya sama jagain anak saya. 20.000 dipegang Buat- saya. buat Tapi saku. orang tua Mas Lukman tuh bilang, kamu punya nggak? Maksudnya masih ada nggak uangnya kamu? Saya bilang ada, uang saya banyak. Saya bilang gitu sama ibu saya. Padahal saya cuma punya 20.000. Sama mertua saya bilang gitu, ada uang saya banyak. Saya bilang gitu. Keren. Kalian itu intinya nggak mau buat orang tua Ya kepikiran. sudah cukup waktu saya Sebelum lulus kuliah saya nikah, sudah cukup itu saya ngecewakan orang tua, keluarga gitu. Keren. Nah, akhirnya langkah apa yang Mbak ambil menghadapi orang seperti itu? Apa sampean lapor balik kah ke polisi atau gimana? Atau mereka berhenti sendiri? Posisinya waktu itu saya lebih ke diam, karena emang posisinya saya benar-benar nggak Bepom ya, mau dilaporin Iya. juga saya salah kan, tetap salah. Jadi Oh, emang posisinya saya benar-benar nggak Bepom waktu itu ya? waktu itu belum Bepom. Mm-mm. Tahun 2018. ya udah kita fokus jualan aja. nggak usah 2019 sih, Pak. 19. 2019. Kita fokus jualan, tapi ya tetap saya cari-cari itu gimana cara urus Bepom, Bepom. karena kan dulu masih tabu ya, nggak ada gitu.
Setelah itu, setelah saya urus-urus BPOM, cari-cari di IG, cari-cari caranya, bahkan nggak ada. Bahkan yang banyak itu malah produksi produk abal-abal. Karena kan emang waktu itu masih tabu, jadi kayak mereka bisa bikin skincare tapi belum ada izinnya. Kayak gitu banyak banget di Facebook, di IG kayak gitu caranya banyak banget. Katanya juga pas mau ngurus BPOM ini tiba-tiba ada orang yang ngechat nawarin ya. Ya, karena kan setelah itu kita diviralin banget, kayak dibilang bikin sendiri lah ini itu gitu kan. Akhirnya Itu sampai saya, sempat ke polisi itu loh. ya, Ya. tapi Sempat ke polisi. Kalau Sempat ke polisi. tapi kan akhir ini polisinya itu akrab sama saya, Mas. Jadi bilang ke saya kalau si dia itu laporan sudah ke waktu polres. tahun kayak 2019 gitu. udah laporan Tapi ke polisi. sama polisi diabaikan. Diabaikan. Gitu. Kayak Karena gitu. kan lebih kita kan, ya kita kan cuma bisa yakin sama Allah ya. Betul. Yang orang hanya bisa berusaha, yang menentukan semua kan Allah gitu menurut saya. Jadi mungkin Allah nggak meridoi saya deh kayak gitu kan, nggak dizolimin lah. Allah nggak meridoi saya dizolimin. Jadi ada-ada aja yang bisa gugur gitu. Wah, keren. Terus Mas Lukman itu berhentinya dari pekerjaannya ketika Arta itu seperti apa? Atau mulai berkembang atau masih belum berkembang atau gimana? Mulai berkembang. Waktu itu order kita sudah masuk ribuan, tapi 1.200 kayak Per hari. gitu per Per hari. hari. Jadi saya juga udah nggak bisa ngatur sendiri, Mas. Kayak saya harus ngatur pemasaran, terus harus ngatur gudang. Itu saya udah nggak bisa ngatur sendiri, udah nggak bisa. Kalau Jadi saya sebelumnya- bilang sama Mas Lukman, gini dah Pak, kamu yang ngatur gudang, aku promosi, kayak gitu. Jadi nah setelah gudang ada yang ngatur, kita bisa produksi. Difokuskan, Mas. Bukan produksi, Lebih maksudnya. ringan juga pekerjaannya Ya kesampaiannya. bisa jual sampai 5.000, 7.000, 8.000, bahkan sehari kita bisa packing sampai 13.000, 18.000. Iya. Itu satu hari. Dan itu pun yang kita packing nggak tuntas, Mas. Paham maksud saya? Iya, paham. Jadi nggak tuntas. Jadi order hari ini tuh nggak ke packing semua. Sekarang aja saya masih punya hutang resi itu sekitar 41.000. 41.000. 41.000. Itu di satu toko. Nih, Anggap 50 paling. di TikTok doang. Di TikTok doang saya punya hutang resi sekitar 30.000 sampai 40.000. Karyawannya berapa, Mbak? Karyawannya 70-an. Itu udah sama Dapur. ibu dapur. Sama ibu dapur. Ibu dapurnya 3. Itu 70-an lo ngatasi tak ya? Ini Iya. 35.500 yang belum dikirim. Dan orderan baru dari jam 12 malam sampai sekarang 5.200. Jadi 226. ya, ini satu toko, kita belum di Shopee, Belum di yang toko lain. Ini Arta ada di apa aja? Lazada juga ada atau Ya ada. Tokopedia. Ada semua? Ya. Ada semua. itu belum di itu ya? Berarti. Iya. Wah, keren Arta. Bayang bangga saya juga kayak udah ngerasa benar-benar Allah itu ngasih rezekinya luar biasa gitu kan. Karena saya emang tujuan saya apa, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi di sana saya juga kadang nggak ngerasa saya yang masih seperti ini. Saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi Allah kasih keyakinan, Allah kasih kemampuan, bisa punya ribuan ya, anggap ribuan Iya. orang yang cari rezeki di Arta. Termasuk kreator yang kita endorse, afiliator, karyawan, bahkan karyawan di pabrik-pabrik tempat saya maklon, karyawan bubble, plastik, pokoknya emang luar biasa, berkahnya luar biasa. Dompet. Seperti yang ibu saya bilang, emang Arta ini artinya harta. Jadi nanti kamu bakalan kaya, kaya hati, kaya pikiran, kaya dalam segala hal, ibu saya bilang seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud dengan kaya hati, saya nggak pernah merasa memiliki, Mas. Nggak pernah. Jadi kayak untuk saya posting-posting gitu itu, kita udah niatin mencari ridhonya Allah kayak gitu. Kalau kita niatin cuma pengen viral, pengen apa, itu malah nggak FYP. Tapi kalau udah diniatin kita kerja lillahi ta'ala karena Allah, kita cuma cari ridhonya Allah. Mungkin Allah meridhoi ya. Arta ini banyak banget yang mencari rezekinya di sini kayak gitu. Keren. Nah, ini sebelum Arta meledak, pastinya kan berkembangnya Arta ini tidak lepas dengan yang namanya selebgram yang membawa Arta, nama Iya, Arta ya. iya. Nah, itu kepikiran dari mana idenya? Atau memang secara kebetulankah? Atau memang sudah ada di rencananya sampean untuk mengembangkan bisnis ini? Kalau di rencana ya pasti ada ya Mas. Seperti yang saya bilang tadi. Pertama deh, yang pertama dulu siapa?
yang jadi brand ambasadornya Arta waktu itu awal-awal? Kalau artis-artis, bukan artis sih, kayak lebih ke selebgram kota udah Iya. banyak. Heeh. Kayak selebgram Jember, selebgram Situbondo, selebgram Bondowoso. Boleh disebutin siapa aja? Kalau masih ingat mbaknya. Iya, saya lupa. Cuma Lupa waktu ya? itu biayanya itu cuma 300.000, 500.000 itu biaya endorse-nya. Karena kan emang saya bilang bisnis itu bukan soal modal tapi soal mental, gitu kan. Sampai kan Mas Lukman juga selain perawat dia sering home care, kayak ikut kitan masal, ikut kitan apa. Sampai saya bilang, Pak, saya nggak mau beli-beli pakai uang saya. Saya mau uang saya diputar pakai modal buat belanja kebutuhan anak, susu, pepes semua. Kamu yang cari, saya gitu kan. Kamu yang cari. Jadi uang saya mau saya putar terus sama bisnis saya gitu. Karena emang saya suka gitu loh Mas. Dan kebetulan itu emang basic saya, hobi saya gitu kan. Saya suka perawatan dan saya suka promosi kayak gitu. Itu hobi saya. Saya nggak pernah ngerasa capek. Bahkan saya pernah waktu itu dari Solo, Bali, Madura 1 minggu full, saya nggak ngerasa capek. Alhamdulillah masih dikasih sehat sama Allah. Yang admin saya udah nggak masuk, udah tepar semua. Tepar semua. Tapi saya sama Mas Lukman masih dikasih sehat sama Allah. 70 karyawan. Kurang lebih seperti itu yang ada di rumah. Keren guys, 70 karyawan. 75. 75-an. Tapi kemarin kita udah nambah lagi 11 orang. Karena Kemarin. baru kemarin sama hari ini kita nambah 11 orang ya. 11 orang. 6 sama 6 berapa? 12 orang. Berarti udah mau 180 lebih. Wah, keren. Mau 100. Ya iyalah, karena kan itu utang produknya kan Ya, masih harus belum ini. nggak ke-packing kan, Mbak Udah ya. ke-packing, ya. Soalnya itu jadi tanggung jawab kita kan. Iya. Kan kasihan orang Kasihan. udah lama. Sebenarnya bukan nggak mau dikirim, tapi emang Kita nggak juga bisa, usaha, nggak kita bisa. juga Ya, usaha betul-betul. kayak gitu. Saking lakunya Arta itu, guys. Nah, untuk brand ambasadornya menyentuh ke Madura itu ide dari mana? Kayak kita tahu lah brand Nah, ambasadornya gini. Arta. Gini Mas, Di Madura. awal-awal saya sempat tahun 2021 pas musim corona, setelah produk itu BPOM, semua udah BPOM tahun 2021, penjualan reseller banyak. Dan saya salahnya menanamkan mindset apa? Sekarang kan musim ya Mbak, kayak skincare di pautang. Bayar belakangan, dapat duluan, kayak gitu kan. Nah, Testi dulu. enggak, lebih ke saya kasih ke reseller, kayak itu Mas. nyerang ala. Nyerang ala. Oh. Munjan Maduran itu nyerang ala. Resepnya majer. Iya. Ya, karena kan di situ saya tuh mikirnya niat baik. Kita kasih pekerjaan, kita mempermudah. Karena kan untuk gabung reseller, mereka kadang tidak punya modal. Jadi kita mempermudah, kita kasih stok barang, nanti kalau laku dibayar. Stok barang kalau laku dibayar, kayak gitu. Jadi mindset saya itu tertanam monta epaotang tak paju. Itu beneran. Karena kan tergantung mindset. Karena kan tergantung mindset ya. Beneran, monta epaotang tak paju. Salala epaotang kita ebajerin Mas. Barangnya habis, uang habis, barang habis, uang habis. Tahun 2021 benar-benar saya down banget sampai tabungan sisa 8 jutaan. Wow. Nggak ada sama sekali. Tabungan sisa 8 jutaan. Setelah tabungan sisa 8 jutaan, uang habis, modal habis 2021. Ya anxiety lah saya ya. Stres, down, sempat ketakutan, takut mati lah, panik, kecemasan, kayak gitu. Sampai akhirnya saya ketemu sama sebuah pesantren, dan di sana saya banyak belajar ilmu lebih ke akhirat sih ya. Kalau di pesantren kan lebih ke akhirat. Jadi saya sudah mulai dekat sama kiainya, sama ibu nyainya. Di sana terus mental saya dibangun. Akhirnya saya menemukan satu keyakinan kalau Allah nggak pernah tidur, Allah tahu niat baik saya. Mungkin cara saya yang salah. Saya salahnya di mana? Meragukan Allah. Jadi saya bilang, montak pautang tak paju. Itu saya sudah meragukan Allah, meragukan rezeki Allah. Mindset dari awal sudah salah ya? Ya, mindset dari awal sudah salah. Itu yang ditanamkan sama ibu nyai di pesantren itu. Niatnya udah bagus. Kalau untuk sering berbagi, saya tuh udah sering berbagi Mas. Kayak kita mulai ke pesantren, kita ngikut-ngikut kayak gitu. Niatnya emang baik katanya gitu. Cuma kita berbaginya karena apa? Karena pengen jualan laris, itu salah.
Jadi kita harus berbagi benar-benar karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jadi semua apapun yang saya lakukan itu karena Allah. Saya rubah mindsetnya semua itu karena Allah. Sampai akhirnya saya beranikan diri buat bangkit lagi, buat sempat istirahat sekitar 3 bulan ya Pak. Saya nggak jualan Break karena itu ya? ya karena emang udah bingung mikirin modal nggak ada di orang. Pas waktu itu tuh Mas, itu bilang udah dah Pak, saya nggak mau jualan, sudah lepas HP, sudah mau Sampai nyerah. sudah. Sampai nyerah karena Aduh, saya jangan, pegang gitu. HP itu Takut. ada ketakutan. Iya. Saya pernah ke dokter saraf jiwa karena emang 4 udah kali. mental ini health. nih menarik ini. 4 Terus kali. apa yang sampean lakukan Mas Lukman? Yang pas Untuk menguatkan Mbak. maksudnya yang Iya, waktu down. ya pokok tak kasih semangat sama saya Mas. Mas Lukman ini lebih ke ngikutin apa yang saya mau Mas. Jadi saya itu lebih ke orangnya lebih ke apa ya? Saya harus bisa kayak gitu. Nah, dengan saya punya mindset saya harus bisa, Mas Lukman ini yang dukung saya dari belakang gitu. Gimana? Terus tak dukung sama Iya. saya Mas. Terus habis itu kan sampai ke psikiater. Kan saya medis. Jadi Iya. saya paham untuk masalah ini ketakutan Depresi, dari mana, depresi depresi, beneran atau dari hati, ya, kan pasti tahu kan kalau masalah itunya. Sorry, boleh diceritain nggak depresinya itu seperti apa sih sampai ke Ya, karena sana? udah modal nggak ada, barang nggak ada, Teriak-teriak uang nggak sendiri ada. atau gimana? Sampai ke Iya, ke saya sempat putih takut ngeliat itu. wajah saya. Karena kan saya dengan dengan percaya diri gitu, mengandalkan diri saya tanpa Allah. Saya mengandalkan diri saya tanpa Allah itu dimaksudnya yang seperti ini. Saya jualan laris ini karena emang saya menarik, saya bisa jualan itu kemampuan itu yang dimiliki saya, intinya ada kesombongan lah Mas. Di situ saya punya kesombongan di situ. Jadi mungkin Allah itu udah nggak mau saya punya rasa seperti itu gitu kan. Mungkin Allah juga udah punya rencana buat ngangkat derajat saya lebih baik. Sampai akhirnya saya anxiety, di situ saya sadar kalau saya salah. Saya salah, tapi namanya hati ini masih bergejolak lah, masih berontak antara hati dan pikiran saya memberontak. Saya tahu, oh saya salah, berarti saya nggak boleh seperti ini. Tapi namanya hati itu terus berlawanan sama pikiran saya. Sampai akhirnya saya coba, suami saya bilang, ya udahlah kamu berhijab aja, apa yang mau dicari sekarang, nah gitu waktu itu. Tapi saya masih anxiety waktu itu. Kamu berhijab aja, apa sih yang mau dicari? Kamu udah sama Allah udah dikasih rumah, udah dikasih mobil, udah dikasih 2 anak yang sehat, udah dikasih gitu. Kamu berhijab aja. Ya udah, saya coba berhijab. Tapi 1 minggu, 2 minggu berhijab, saya bilang, saya udah berhijab, saya udah berusaha lebih baik, kok masih kayak gini, nggak ada perubahan gitu kan. Jadi masih ngeluh lah, intinya masih ngeluh. Terus suami saya bilang, ya udahlah, coba nanti kita dalamin ibadah. Yang awalnya kadang kan sholat sehari 2 kali, 3 kali ya, nggak 5 waktu ya awal-awal gitu. Diperbanyak, di situ diperbanyak kayak gitu. Itu sampai itu Sampai kita sholat duha, sholat tahajud, sholat ini, sholat tobat, sholat ini. Saya salah apa ya? Gak usah mikir salah. Pasti kita tiap harinya. Saya tanya sama suami saya, saya sudah sholat, saya sudah gini, tapi saya kok masih gini-gini aja gitu kan. Padahal waktu itu untuk makan kita nggak susah gitu kan. Terus saya juga selain usaha skincare, dulunya saya punya salon kecil-kecilan Mas. Jadi kayak orang mau rebonding, mau smoothing, mau facial itu ada. Jadi tiap hari kalau pemasukan 300 sampai 500 ribu itu pasti ada. Itu dari saya, lain dari Mas Lukman. Tapi kok masih kayak gini-gini aja gitu. Sorry tak potong ya. Itulah sifat manusia. Ya. Padahal kalau ngedengar ceritanya Mbak itu lebih susah awal-awal ngerintis loh Nah daripada bener. itu. Ya. Nah itu sempat kita pikiran, kita dulu nggak punya uang sama sekali kok kita tenang. Tapi kita di posisi ini Allah udah kasih Yang kenapa? punya rumah, Punya mobil, punya ini, punya usaha. merasa kurang ya Mbak ya. Bukan merasa kurang, Mas, tapi bingung, Ya, bingung Mas. lebih mengarah ke bingung kayak gitu. Sampai akhirnya seperti yang saya bilang tadi, kita ketemu sama pesantren. Pesantren itu yang banyak ngasih motivasi tentang agama lah sama kita. Di situ pesantren itu bilang, semua itu nggak bakal terjadi tanpa kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah. Ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Jadi sampai saya kan kita udah nggak punya, kita udah ngerasa hampa dalam segala hal.
kita makan ya, padahal tuh enak, lalapan bebek enak, nasi goreng enak. Belum tentu orang bisa makan itu kan, Iya. gitu kan. Nah, sampai kita nggak punya rasa nikmat sama sekali buat makan makanan enak, Mas. Saking dari kita suka ngeluh, kita kurang bersyukur, Allah udah cabut semua nikmat itu, gitu. Anggap pusing terus kayak gitu. Nah, iya, dibikin pusing terus. Sampai akhirnya mau ngapa-ngapain, ya udah kayak orang, mungkin kalau orang-orang ngelihatnya udah di batas di luar wajar ya. Sampai kita mau minum air aja, meskipun saya waktu itu hampa, saya berdoa, ya Allah, ini air jadikan bermanfaat untuk saya, gini, kayak gitu. Jadi untuk bersyukur, jadi untuk apa? Karena banyak orang yang sakit aja nggak bisa minum, sedangkan saya masih dikasih sehat bisa minum. Kasih saya nikmat dalam minum air, kayak gitu, Mas. Saking saya udah nggak punya nikmat. Saya sempat pas kalau jalan-jalan tuh ya Mas, saya bilang istri saya, yo Ma, orang itu pikirannya tenang nggak ya? Iya. Sempat kayak gitu Mas. Orang padahal jalan kaki apa naik sepeda ontel goncengan, naik sepeda motor goncengan. Kita udah naik mobil waktu itu. Iya. Jadi kita Padahal lihat kalian orang udah yang naik lebih mobil. bawah. Iya, kayak gitu. Karena kita udah bener-bener ngerasa hampa, menjalaninya tanpa ridho Allah lah gitu. Tapi kalian kenapa nggak inget ke masa lalu yang Kita udah berusaha untuk ingat, tapi yang kita nggak tahu dari mana, namanya hati sama pikiran tuh berbeda. ditutup ya mungkin? Iya mungkin karena terlalu ambisi sama dunia mungkin ya Mas ya waktu itu. Nah sampai akhirnya saya udah bilang sama suami saya, oh ada admin waktu itu. Kita punya admin 2, namanya Ayu sama Tika. Nah Yang bertahan Ayu gitu Mas. Ayu sama Tika waktu itu gaji saya cuma bisa gaji mereka 600.000 karena emang nggak ada ya kan, salon aja kadang ada kadang enggak gitu kan. Gaji mereka sebulan 600.000. Sampai akhirnya saya bilang sama mereka, Dek, yang reseller semuanya udah nggak usah dipikirin, tutup semua. Mereka bayar iya, nggak bayar iya, aku udah capek mikirin uang. Aku udah capek. Sekarang kita bikin TikTok. Itu sekitar pertengahan 2021. Wah, maraknya TikTok itu emang. Tahun Tapi itu. masih awal-awalnya TikTok Shop. Iya. Oh. 2021 tuh awal-awal TikTok Shop. Nah, 2021 kita coba bangun akun TikTok. Setelah kita coba bangun akun TikTok, videonya nggak FYP. Down lagi saya. Oh, udah bikin gini-gini tapi nggak FYP gimana gitu. Susah. Ya, susah kan. Habis itu suami saya bilang, ya udah buat lagi nggak apa-apa gitu kan. Sampai saya tuh kadang kumat-kumatan, Mas. Entah ini saya bilang kalau kata dokter ini anxiety. Tapi kalau namanya kita orang Madura ya Mas, kita punya penyakit apa-apa ke orang pintar. Iya enggak sih? Iya, katanya sempat diruqyah. Nah, karena saking bingungnya, kita udah ke psikiater, udah ke dokter saraf jiwa tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi ini kita pikirnya udah penyakit lain. Kayak gitu. Kita Aku masuk malah lebih tertarik ke Mas Lukman. lebih tertarik ke Posisi istri yang seperti itu mentalnya kuat loh, Mbak. mentalnya kuat. Lebih kuat dari sampean. Sampean harus akui Iya, itu. iya, benar. Mentalnya lebih kuat dari Iya sampean, benar. Mas Lukman. Jadi gini Mas, kayak aku suka berpikir, aku suka berinovasi, tapi yang ngedorong dia, kayak gitu. Yang ngedorong dia. Aku ada apa-apa, kayaknya kita harus keluarin tundul badan deh, karena kan kompetitor udah punya, masa kita nggak punya, nanti kita kalah dong ini. Nah, terus aku nggak ini, dia yang bilang, ya udah sana cepet-cepet gitu. Kayak lebih mendorong sih kalau Mas Lukman itu. Nggak pernah bilang enggak. Nggak pernah bilang enggak, selalu mendukung. Dan bahkan saya sampai sekarang bayar endorse sampai mahal-mahal, bisa sampai hampir miliaran lah untuk biaya endorse semuanya. Mas Lukman nggak pernah bilang jangan, sayang duit apa, nggak pernah. Nggak pernah saya kayak gitu. Selalu support. Jadi aku bilang gini, tapi aku apa-apa tetap harus Izin. Jadi aku Bilang kalau Sudah laki. ya mau bayar sekian takut ada apa-apa salah kan Mas. Ya, Iya. ada apa di belakang kita tetap salah. Jadi apa-apa kita selalu pikirkan Tetap berdua. ridho suami lah Iya. ya. Selain nomor satunya ibu, Rengki. Iya, saya dalam posisi anxiety itu Mas Lukman. Pernah saya bikin konten di TikTok, udah main TikTok, bikin konten di TikTok. Itu tuh di pantai. Di pantai. Terus anxiety saya kumat.
anxiety saya kumat. Mas Lukman yang bilang apa? Teriak aja di pantai. Udah teriak saya ke orang gila. Yang beda, yang gimana sudah plong kayak gitu loh Mas. Iya. Iya. Teriak aja, saya teriak di pantai. Teriak. Itu rame orang. Nggak urus itu ya saya. Iya. Mau rame mau enggak terserah udah gitu. Yang Terus penting tenang kayak. udah tenang sedikit. Nanti ini lagi. Ya udah mandi kamu di pantai gitu. Kayak kita udah kayak gimana gitu loh, Mas. Lo ambil pusing lah ya. Iya, benar. Jadi Kalau saya, sorry ya, misal saya pun ada di posisi Mas Lukman, itu kayaknya saya juga ikut sakit deh. Soalnya bingung, Mbak. nggak waktu sakit, dia kok sakit Sama juga, Mas. Cuma Mas. lebih parah saya. Heeh. Tuh. Mas Lukman juga ikut sakit, Sama kalau. tapi lebih parah saya. Kayak gitu. Mungkin anxiety saya udah masuk ke lambung. Waktu itu saya pernah sampai badan kaku nggak bisa gerak, saya pernah. Udah tensi normal. Normal. Semuanya normal kayak gitu. Tak tensi terus. Pokok minta tensi pernah. sehari berapa kali tak tensi ya Pak ya Pak. Saya Tapi sampai kuncinya cek itu satu. kolesterol. Tiap hari itu sama saya tak ajak makan terus. Iya, sampai Gimana dulu kalau- gendut. Takut pas lambungnya kena, sudah pikiran kena apa ya, pikirannya sudah gimana, Nggak jelas kacau. kena kalau nanti pikiran. badan masih kacau juga kan, tambah Betul. gimana nanti. Tak ajak makan terus tiap malam, tiap hari mau makan apa, kamu mau makan apa. Terus dah kayak gitu. Ya alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Nah, bangkitnya Arta kembali. 2 tahun seano itu. Jangan. Itu akhir 2021 kita udah sering main di TikTok, akhirnya kita ketemu sama Kak Inem Daster. Nah, Inem Daster itu awalnya dia ngasih endorse gratis sama saya. Ngasih endorse gratis, Kak Inem, terus akhirnya Kak Inem bilang, "Kak, boleh nggak produknya aku jualin?" Bilang gitu. Tapi per bulan biayanya 5 juta. Kan menurut saya udah gede ya, waktu itu kita nggak punya uang dengan biaya 5 juta. Saya bilang sama Kak Inem Daster, "Kak Inem, boleh nggak kalau sekarang, kalau bulan ini saya bayarnya setengah aja. Tapi kalau bulan depan penjualan udah bagus, udah banyak, saya bayarnya full." Kayak gitu. Inem Daster bilang, boleh. Kata Inem Daster, Kak. Setelah itu kita dapat sehari 10 orderan, 20 orderan, 30 orderan, sampai 40 orderan. Di situ benar-benar hanya Kak Inem Daster. Kreator itu hanya Kak Inem Daster. Ya kita kasih sesuai dengan perjanjian, kita kasih 5 juta, kita kasih bonus, kita kasih gitu. Sampai akhirnya kita sempat gak punya modal. Karena kan emang kita udah tabungan tipis waktu itu, udah gak punya modal. Jadi akhirnya saya bilang sama suami, boleh nggak kalau motor, Scoopy, sama perhiasan saya jual semua. Rencana kita ya Mas. Suami saya bilang, iya boleh, kata suami saya. Tapi nggak sampai jual itu Mas. Nggak sampai jual itu, kita tetap bisa putar modal sampai bisa besar gitu. Ya itu karena saat kita udah meniatkan benar-benar hanya lillahi ta'ala, karena Allah gitu dah. Akhirnya berkembang dari situ, dari Inem Daster Ya. lanjut ke konten kreator Madura yang lain. Ya, tapi dari Inem Daster mental saya juga masih diadu, Mas. Masih ditabrak sama orang dulu ya. Masih ditabrak sama diri sendiri. Kenapa saya bilang diri sendiri? Saat kita sehari ini kita punya orderan 70. Tapi besoknya kita punya orderan 30. 30 itu nggak saya syukuri. Wah. Masih saya ngeluh. Kok segini sih? Kenapa nggak? Kemarin Cereng beri seria. Iya gitu. Di situ saya membangun lagi mental sama suami saya membangun mental. Akhirnya saya sempat berdoa seperti ini, ya Allah, saya sudah nggak mau mikirin berapa rezeki yang kau kasih. Jadikan saya cuma hambamu yang ahli syukur. Yang saya pinta setiap hari, saya cuma ingin menjadi hambamu yang ahli syukur. Bahkan sempat saya tuh bilang gini sama diri saya sendiri, ya Allah, masih banyak orang yang nggak punya tangan, masih banyak orang yang nggak punya kaki. Jadikan saya orang ahli syukur dari semua nikmat yang kau berikan. Kayak gitu. Terus saya membangun mindset seperti itu. Sampai akhirnya saya udah kebeli mobil pertama saya, Pajero Sport. Nah, udah kebeli mobil Pajero waktu itu. Setelah kebeli mobil Pajero, modal udah pas-pasan lagi kan, udah nggak ada kan tabungan. Akhirnya admin saya namanya Zahro bilang, "Mbak, sekarang ada yang viral, orang Jember," katanya. "Siapa, Dek?" "Ini, Selfie Ayunda viral karena didatangin Anas." Bilang gitu. Waktu itu Anas kan juga baru viral karena bercerai kan ya Mas ya. Habis itu
Kita kontak selfie nggak dibalas-balas mas. Akhirnya kita bom terus DM. Akhirnya dibalas sama selfie. Selfie bilang katanya masih ada di Madura, ada di rumahnya Mas Anas gitu. Nggak apa-apa tapi kan ya mas. Nggak apa-apa, ini kan cerita. Bulan Cerita. 11 itu. Bulan 11. Enggak bulan 10, iya bulan 11, awalnya bulan 11. Mas Lukman masih kerja perawat, nggak mau dia disuruh berhenti. Enggak mau itu saya masih Nggak mas. mau, nggak mau bikin konten. Mas Anas ke rumah enggak ketemu saya. Sampean masih kerja? Kerja ya. Nggak mau bikin konten gitu kan. Pokoknya nggak mau, dia, aku sendiri, Mas Lukman sendiri. Tapi kita saling support, kayak gitu. Terus habis itu ada yang viral nih katanya gitu. Mau didatengin selfie katanya masih di Madura. Terus selfie bilang, tanggal sekian saya pulang. Nah tanggal sekian, beneran saya hubungin lagi tuh selfie. Akhirnya kita bilang sama selfie, ya udah gimana kalau kita datengin ke sana. Kayak gitu. Akhirnya didatengin selfie, tapi alhamdulillah ya Mbak Selfie sama Mas Anas tuh baik banget. Baik banget. Awalnya ya sama sih, mungkin kayak kita lebih ke kesaudaraan gitu daripada hubungan Bukan partner bisnis. bisnis, ya. Kita lebih ke sosok Ada keluarga. kesaudaraan. Ya. Mas Selfie baik. Setelah diposting selfie, yang awalnya saya cuma punya orderan ratusan lah, 100, 200, itu langsung naik 500 sampai 1000-an. Diposting Mbak Selfie terus kita bilang ke Selfie, ya sama seperti awalnya saya bilang saya nggak punya uang. Waktu itu kan uangnya udah habis, bukan habis karena apa? Karena buat beli Pajero itu. Kita nggak punya uang, mana kita juga mau menyediakan stok untuk orderan. Karena kan awalnya stok kita cuma punya 100 buat dijual perharinya, sedangkan udah naik 5 kali lipat. Itu akan udah butuh modal 5 kali lipat. Gitu. Terus kita puter di situ sampai akhirnya Mas Anas yang nyariin kreator-kreator di Madura. Sampai seviral itu Mas Anas yang carikan gitu. Yang bantu cari. Sampai banyak affiliate juga, semua itu Mas Anas. Sampai Mas Lukman ini bisa bikin konten itu karena disuruh Mas Anas. Dia aja dipaksa sama Mas Anas saya. Kayak gitu. Kalau saya yang suruh nggak mau, berantem malah. Kalau disuruh bikin sendiri. Nggak pede ya? Iya. Cowok gitu mbak biasanya emang. Kalau emang nggak punya basic di konten kreator emang nggak mau. Iya. Soalnya lebih baik nonton aja ya, nonton TikTok gitu-gitu doang. Nah ini klimaksnya nih. Arta kan sekarang siapa yang nggak tahu Arta ya? Semua selebgram Madura itu hampir semuanya itu seleb yang besar-besar di Madura itu emang brand ambasadornya Arta. Nah pencapaian di titik ini nih yang kalian sudah dapatkan dari Arta itu apa aja? Kan kita sudah mendengar kisahnya sampean awal mula merintis bisnis, jatuh bangkit lagi. Nah sekarang pencapaian terbesar yang sudah dimiliki kalian berdua mbak. Ini pencapaian yang gimana? Iya pencapaian, kan beli rumah ya kemarin ya. Bangun. Iya. Ya bangun rumah. Nah itu pencapaian seperti itu sudah punya apa aja? Aduh. Dari Arta. Ya pokoknya udah banyak sih Mas ya yang harus disyukurin ya. Jauh lebih banyak. Tapi pencapaian menurut saya bisa melawan mental sendiri sama bisa melegakan hati Mas. Karena kalau kita merasa memiliki dengan segala yang kita punya, kita nggak bakal tenang. Kayak gitu. tadi itu ya? Iya. Jadi kita udah ke trauma aja. Jadi lebih ke kita udah merasa kayak dipuji kita nggak melayang, dihina kita nggak tumbang kayak gitu loh. Kita udah nggak butuh penilaian orang, kita cuma butuh ridhonya Allah, penilaian Allah sama kita seperti apa. Bahkan kadang kalau kita masih butuh penilaian orang, saya berbagi di posting, saya berbuat apa di posting, itu masih salah Mas. Dan saya sekarang udah merasa nggak peduli. Yang saya lakukan, saya bekerja, saya lillahi ta'ala karena Allah, saya mencari ridho Allah, itu sudah Mas. Itu pencapaian terbesar saya menurut saya. Oke. Gitu. Nah ini pertanyaan menarik. Sampean pernah jatuh kena mental. Sekarang Arta siapa yang nggak tahu Arta? Misal, naudzubillah min dalik, sampean ada di titik itu lagi, apakah mental sampean ini akan kuat? Gini Mas, semua itu Allah yang ngatur. Ini Allah yang ngatur. Gini. Nah, jadi saya mikirnya seperti ini Mas. Saya tuh membangun bisnis ini benar-benar dari nol, bermindset tanpa riba. Seperti itu. Kita bermindset tanpa riba. Selama saya berbisnis tidak punya hutang, maksudnya hutang di bank, cicilan dan lain-lain, itu udah jauh untuk kata
jatuh menurut saya, Mas. Karena Betul. bisnis itu jatuh karena kita memaksakan apa yang belum tertakar untuk kita, tapi kita memaksakan itu dengan cara modal riba dan segala lain. Orang Nafsu, jatuh karena nafsu, seperti itu. nafsu. Menurut saya, ya nafsu. Menurut saya seperti itu. Kalau kita udah membangun benar-benar lillahi ta'ala, kita udah nggak punya riba, nggak punya apa, kita cuma tinggal memikirkan strategi. Betul. Jadi kalau misalnya ada kompetitor, ada apa, kita lebih bersaing secara sehat, kita lebih naikkan biaya promosi, kita berinovasi dengan produk baru. Jadi kita lebih tenang gitu loh, Mas. Yang penting kita punya cash flow, tabungan modal, modal yang udah berjalan sama modal yang sudah di jalan. Itu benar-benar tertata. Jadi modal yang udah di jalan seperti kan kalau di TikTok itu ditahan kan, Mas? Berapa hari, Iya. Nah, modal kita di sana sudah sehat. Terus modal yang kita tersediakan kayak Terus. stok barang, biaya iklan juga udah sehat. Kita punya cash flow yang udah sehat. Menurut saya itu lebih tenang gitu menjalankan bisnis. Ya semua tergantung takdir, tergantung apa gitu kan. Tapi kalau keuangan udah sehat, insya Allah ya Mas ya. Apalagi niatnya juga kan. Iya. Kita niat baik dan kita selalu melakukan dengan lillahi ta'ala. Wah, keren. Salut sama ownernya Arta. Nah, katanya Arta punya produk baru, sudah launching? Iya, nggak ada ya di sini. Iya, Mas. ini kan Bleaching. sudah launching ya, Sudah Arta? launching bleaching Sudah dan launching. nanti setelah pulang haji, insya Allah tahun ini saya berangkat mau haji. Iya. Alhamdulillah. Berapa tahun? Semoga nular. Tahun. Tanggal berapa Pak? 15. 15 Mei bulan depan. 15 Mei. 15 Mei. Tinggal hitung hari. Tinggal ngitung hari. Ini biasanya kalau orang dulu udah nggak boleh keluar ini. Kurang 40 hari katanya udah nggak boleh keluar. katanya. Tapi kita modern ya. Iya, terima kasih sudah menyempatkan Iya. haji. Ya haji. Kita berangkat haji pun kita nggak semulus itu. Kita ditipu sama agen. Ya pokoknya ujian saya di awal 2024 sampai sekarang ini Iya. luar biasa. Dari banyak. Banyak banget ujian saya, tapi saya nggak pernah posting ujian, karena kita menganggap ujian itu juga nikmat untuk mengangkat mental. Saya juga punya sebuah cerita menarik. Oke. Akun saya yang Novelia Indri 8 itu keranjang kuningnya keblokir, Mas. Saya di sana punya omset 1 sampai 1,5 miliar satu bulan. Apa nggak stres ya? Udah punya omset segitu, keranjang keblokir. Akhirnya saya bilang sama adik-adik saya, karena saya menganggap karyawan semua itu adik-adik saya bilang, Dek, kita nggak boleh berlarut di sini. Kalau kita berlarut di sini, kita kalah. Ya udah, kamu bikin Shopee, kamu bikin Lazada, mau bikin Tokopedia. Buka loker, admin Shopee suruh nge-live. Semua kreator yang udah di-endorse di TikTok, semua tambahin budget endorse-nya, kita endorse di IG. Udah nekat ya, nambah biaya promosi, nambah admin, nambah semuanya, kita modal. Padahal udah kita jatuh, bukan jatuh ya, kehilangan akun, Kehilangan akun lah. Dan nggak kecil nominalnya. Ya, nggak kecil nominalnya. Setelah itu kita mulai di situ, Allah ganti 3 kali lipat dari 1,1 dari 1,5 miliar. Keren. Makanya di situ saya berpikir seperti ini. Oh, berarti Allah ngambil yang 1,5 miliar karena Allah mau ganti sama hal yang lebih baik. Di situ saya menanam mindset, apapun yang Allah ambil itu akan Allah ganti sama yang lebih baik dan terbaik, karena semua milik Allah, saya gitu. Betul. Jadi semua saya kembalikan lagi ke Allah. TikTok Shop ditutup, saya kembalikan lagi ke Allah. Saya bilang, Dek, saya kumpulkan semua karyawan saya bilang, ini TikTok Shop ditutup. Ya, waktu itu penjualan di Shopee masih sedikit. Lazada pun baru bikin setelah TikTok Shop ditutup. Kayak gitu. Akhirnya saya bilang gitu, yang penting kalian sholat, kalian berdoa, tapi jangan pernah minta dunia, minta sama Allah itu biar dikasih berkah. Wah, hebatnya Mas ya, awalnya karyawan saya nggak pernah ke Jumatan, jarang sholat, giliran TikTok Shop ditutup, hari Jumat kantor sepi semua Mas, sholat semua ke Jumatan. Berasa kiamat besok itu ya. Ya namanya kita ya hidup di dunia kan emang kayak gitu ya Mas. Maghrib semuanya saya pikir kemana, sholat berjamaah sih keren. Setelah TikTok dibuka nggak ada lagi. Saya itu Udah. anunya sama anak-anak itu Mas, pas itu tak Loyal kumpulin,
Itu tak bilang kalau TikTok kan sudah tutup, kita penjualan sudah turun. Yang mau berhenti, yang mau kerja di luar, monggo. Tapi itu Tetap mau. saya nggak ngurangi karyawan pas itu. saya mau Tetap ikut, setia saya semua. mau ikut Mbak Indri, saya mau ikut Mas Lukman gitu. Iya, tetap semua. Nah, karena TikTok Shop ditutup pun itu malah bikin kita lebih semangat aslinya, Mas. Karena kita lebih membangun pemasaran, kita bisa promosi di sini gini. Dan setelah TikTok dibuka, 40.000 orderan. Karena emang apa ya? Kita selalu berpikir positif lah tentang rencana Allah gitu. Karena kita selalu yakin juga rencana Allah lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Keren. Tepuk tangan dulu buat Mas Lukman dan Mbak Indri. Nah, terima kasih Mbak sudah mau menyempatkan hadir dan Iya, cerita iya. banyak Iya. di sini. Suatu pelajaran baru buat saya, memang ternyata menjalankan orang yang hadir-hadir ke sini itu punya cerita-cerita Iya, unik, masing-masing, cerita unik-unik semua. Dan tentunya bermotivasi buat saya dan juga untuk penonton-penonton Dulatif Channel. Nah, untuk ngomongin tentang Arta, Mbak, produk barunya itu produk apa? Bleaching. Bleaching. Itu Nanti- gimana? Boleh dijelasin dulu produk barunya sebelum sudah launching kah? Udah. Sudah launching. Sama serum ya Kak Den? Sama serum. Udah bawa, Serum tak? wajah ya, Mbak. Iya. Ada itu udah bawa teman. Ada tapi bekas yang aku pakai itu. Iya. Nantilah dipaketin aja, Mas, gampang. Bleaching. Ya. Oke. Ordernya di mana, Mbak? Boleh dijelasin? Ordernya bisa di Shopee, di semua kreator yang live TikTok, tapi tokonya yang Arta Office atau Arta Rezeki All Shop. Kayak gitu. Di Tokopedia, Lazada juga sama di Shopee ada. Oke. Brand ambasadornya Arta kalau di Madura itu selebgram aja atau TikTokers? Kebanyakan. Kan Soalnya TikTok- emang banyak Mbak Arta itu di kampung loh. Di kampung aja emang Arta. Soalnya yang terkenal itu karena brand ambasadornya itu kayak Anas gitu. Kita kan Iya, emang umum di Arta semua. Itu Mbaknya ini ambil TikTokers apa cuma selebgram aja? Jadi yang saya bilang tadi, Mas, semenjak akun yang saya keblokir, jadi kita lebih promosikannya lebih luas. Lebih luas. Ya. YouTuber Madura belum ya? Kalau YouTube kita belum. Kita Belum. promosi di Untung Dulatif Channel gak ada saya. Untung kesini. Iya. dulu. Alhamdulillah. Terima kasih Arta, terima kasih Mbak Indri, terima kasih Mas Lukman sudah hadir ke sini bercerita karena kita sudah lumayan memakan waktu banyak ya. Iya, lumayan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian yang menonton, semoga menjadikan motivasi, terutama untuk teman-teman yang belajar merintis bisnis ya. Ya. Ambil cerita ini itu sebagai pengalaman pribadi kalian, kalian bayangkan, kalian resapi dan jadikan pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Kita tutup podcast ini dengan tung dua telok tutup.